Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah viral video dari Miftah yang menggoblok-goblokkan penjual es teh yang kemudian menuai banyak kritikan, hingga berujung Miftah ini membuat video klarifikasi, membuat video permohonan maaf, sampai pengunduran diri Miftah dari jabatan utusan khusus presiden yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan juga tempat ibadah. Nggak tahu Miftah ini memang mengundurkan diri atau mungkin sebenarnya dipecat. Ya. Kalau menurut pengakuan si Miftah sendiri, Miftah ini mengundurkan diri. Dan seharusnya Miftah ini bukan hanya mengundurkan diri dari jabatan tersebut, kaum muslimin, ya. Seharusnya mengundurkan diri juga dari dunia dakwah, ya, mengundurkan diri dari status pendakwah. Karena memang kalau kita melihat video-video si Miftah itu bukan, nggak pantas disebut pendakwah, kaum muslimin. Ini ada video yang cukup viral kembali, kaum muslimin, setelah viralnya video kritikan dari Miftah yang menggoblok-goblokkan penjual es teh, ya. Ini ada lagi video lama terbongkar lagi di mana Miftah ini memberikan gelaran-gelaran yang sangat tidak pantas kepada seorang perempuan, kaum muslimin. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Aku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Oh, mboten budenge. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi. Ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warsena. Dalam Bude. Niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Lah Lah sakniki mbahasan aja kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modern dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Astaghfirullahaladzim. Apa pantas kaum muslimin yang seperti ini disebut sebagai pendakwah? Ya. Seharusnya Miftah ini nggak hanya mundur dari jabatan utusan khusus presiden tersebut, tapi mundur juga dari status pendakwah. Karena memang nggak layak disebut sebagai pendakwah, kaum muslimin. Begitu mudahnya mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain, kaum muslimin. Coba kaum muslimin, ya, kalau kita menyimak perkataan Miftah yang dilontarkan untuk Yati Pesek, itu sangat tidak pantas, kaum muslimin. Bahkan Yati Pesek pun menyampaikan bahwa dirinya ini menahan sakit hati atas ucapan Miftah ini selama 2 tahun. Ya, ini videonya viral, kaum muslimin. Beredar video dari Erik Estrada. Ini katanya seorang seniman juga, di mana Erik Estrada ini mengekspos rekaman suara dari Yati Pesek yang menyatakan bahwa dirinya ini sakit hati dengan Miftah. Meskipun sudah memaafkan, tapi rasa sakit hati itu masih dirasakan oleh Yati Pesek. Dan inilah kaum muslimin, ya, bahayanya lisan. Bisa jadi orang, ya, ketika kita berbuat salah kepada dia, orang tersebut menyatakan memaafkan kita. Bisa jadi kaum muslimin. Mungkin karena berbagai macam faktor sehingga dia mengucapkan telah memaafkan kita. Akan tetapi di hati dia masih menyimpan rasa sakit hati, rasa benci, rasa tidak terima atas perbuatan kita, kaum muslimin, ya. Dan coba kaum muslimin kita simak video dari Erik Estrada, di mana Erik Estrada ini mengekspos rekaman suara dari Yati Pesek yang menyatakan bahwa dirinya ini sakit hati atas ucapan si Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Erik Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya
ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu, itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia, itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini, aku untuk biar terkenal, nggak butuh, aku nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae pakai tangjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan ger. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak eri. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share sisan dadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh nggih. Teruskan seni budaya kita ya nak eri ya. Ibune tuh nggak bagas waras sehat kuat nah. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang Yati Pesek digitukan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitukan gini, kadang kita ngejok, kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada jok komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, jok komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Nah kaum muslimin, coba kaum muslimin ya, sudah 2 tahun berlalu, tapi Yati Pesek masih menyatakan bahwa dirinya ya, menyimpan rasa sakit hati atas ucapan si Miftah. Ya itu wajar kaum muslimin, karena memang ucapan si Miftah ini sudah melampaui batas kaum muslimin ya. Kalaupun disebut itu bercanda yang seperti itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Agama Islam itu tidak memperbolehkan bercanda dengan sesuatu yang melanggar syariat. Nggak boleh kaum muslimin. Apalagi dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang seperti itu. Nggak boleh kaum muslimin ya. Dan kalau kita menyimak perkataan dari Erik Estrada di ujung tadi kaum muslimin, di terakhirnya, Erik Estrada menyarankan supaya Miftah ini
meminta maaf, silaturahmi kepada Yati Pesek untuk meminta maaf. Sebenarnya bukan sebatas itu saja, ya. Kalau sekedar minta maaf, ya sebenarnya kan sudah ada maaf dari Yati Pesek. Sebenarnya Miftah ini bukan diperintahkan untuk minta maaf, tapi diperintahkan untuk taubatan nasuha. Disuruh belajar adab dan akhlak sebelum berceramah lagi. Suruh berhenti dari penceramah. Jangan jadi penceramah sebelum punya adab dan akhlak yang baik. Sebelum punya sopan santun, punya toto kromo. Karena kalau sekedar ya memerintahkan kepada Miftah untuk minta maaf, itu sudah terlalu banyak kaum muslimin. Jejak digital dari Miftah ini yang nggak benar, ya. Selain dia merendahkan orang lain, dia juga merendahkan Allah dan Rasulnya. Ada solawat itu mata nih picek. Coba, ya. Apakah yang seperti itu beradab terhadap Allah dan Rasulnya? Ya. Kalau dengan Allah dan Rasulnya saja tidak beradab, lalu bagaimana mungkin dia bisa beradab terhadap selainnya? Dengan Allah dan Rasulnya saja tidak beradab kaum muslimin. Ya. Dan yang mengherankan yang seperti ini kok dijunjung oleh salah satu ormas yang besar di negeri ini kaum muslimin. Diorbitkan, diundang ceramah kemana-mana. Ini musibah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi, menjadi pelajaran besar, ya, terutama untuk Miftah, untuk jamaahnya, dan untuk ormas yang besar yang ya, selalu mengorbitkan si Miftah ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan mereka segera berbenah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.